Desa Kertamukti, sebuah wilayah terpencil di pinggiran hutan Banjar Alas, tampak biasa saja. Di siang hari dikelilingi sawah, suara kambing, dan anak-anak yang bermain layangan. Tapi begitu matahari tenggelam, suasana berubah. Orang-orang menarik gorden, mematikan lampu luar, dan menghindari keluar rumah tanpa alasan kuat. Di antara sekian banyak larangan turun-temurun, satu yang paling ditakuti warga adalah tentang Sungai Kalimukti. Sebuah aliran air berkelok-kelok yang membelah hutan lebat di sebelah utara desa. Jangan pernah mancing di sungai itu setelah maghrib. Begitu pesan Pak Kosim, tetua kampung yang dikenal pendiam, tapi tajam ucapannya. Apalagi malam Jumat Kliwon, itu waktunya mereka keluar. Yang dimaksud mereka bukan binatang buas atau pencuri, tapi sesuatu yang jauh lebih kuno. Makhluk gaib yang menjaga wilayah air. Orang-orang sini menyebutnya Brengjin, tempat berkumpulnya entitas halus sejak zaman para leluhur. Sayangnya, tidak semua orang percaya. Adalah 3 pemuda, Bimo, Dian dan Hafiz, yang melihat cerita itu sebagai peluang emas. Bukan untuk diselami secara spiritual, tapi demi konten YouTube horor yang tengah mereka bangun. Kanal mereka bernama Crypt Trip. Dan mereka sudah biasa membuat video eksplorasi rumah kosong, kamar angker, bahkan pura terbengkalai. Tapi semua itu belum berhasil menaikkan views mereka secara signifikan. Gue udah cek bro, Sungai Kalimukti tuh belum ada yang garap. Gak ada satupun yang bikin video di sana malam-malam, ujar Hafiz penuh semangat, sambil memperlihatkan sketsa thumbnail buatan Canva di ponselnya. Dian, yang paling kalem dari mereka, mengernyit, karena emang gak ada yang berani kali. Justru itu poinnya, eksklusif, original content, balas Hafiz. Bimo, si kameramen sekaligus tukang edit, menambahkan, kita bikin kayak dokumenter, bawa joran beneran. Mancing di situ, kasih bumbu dikit-dikit, editan suara seram, musik tegang, udah, pasti rame. Dian diam sejenak. Ia tahu cerita dari ayahnya sendiri, yang pernah ikut mencari seorang pemuda hilang setelah mancing malam di sungai itu 20 tahun lalu. Katanya, hanya jorannya yang ditemukan, patah, penuh lumpur dan anyaman rambut. Tapi akhirnya, ia menyerah juga. Ya udahlah, tapi gue nggak mau nginep di sana. Kita balik sebelum subuh? Ya, deal, kata Hafiz sambil menjentikan jari. Kita cuma butuh 2-3 jam footage. Habis itu cabut. Selama beberapa hari, mereka menyiapkan perlengkapan, 2 kamera DSLR dengan night vision, 1 GoPro, tripod ringan, mikrofon eksternal, joran pancing, senter kepala, lampu emergency, kopi saset, dan cemilan. Bimo bahkan membawa alat pengukur suhu untuk menambah efek dramatis. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Mereka berangkat jam 21:30 dari base camp di rumah Hafiz untuk menuju Sungai Kalimukti. Mereka harus melewati kebun kosong, ladang bambu, dan jalur setapak yang jarang dilalui. Suasana malam itu cukup cerah. Tak ada bulan, hanya bintang bertaburan. Namun sejak mereka mendekati batas hutan, suara jangkrik menghilang, digantikan kesunyian aneh yang justru makin membuat telinga berdenging. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua bertongkat. Jubah lusuhnya menutupi sebagian wajah, tapi suara tuanya cukup jelas. Anak-anak muda, jangan teruskan langkah kalian. Sungai itu bukan tempat manusia malam ini. Hafiz menyapa sopan. Kami cuma mau mancing, Bah. Rekaman doang. Orang tua itu terdiam. Ia mengangkat tongkatnya, menunjuk ke langit gelap. Tak ada bulan. Malam ini milik mereka. Tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu berjalan perlahan ke arah semak-semak dan menghilang. Benar-benar hilang. Astaga, dia kemana? Tanya Dian panik. Bisa jadi dia cuma warga iseng, kata Bimo sambil berusaha tetap tenang. Kita lanjut aja. Udah dekat. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di tepi Sungai Kalimukti. Sungainya tak begitu lebar, tapi airnya hitam berkilau dan bergerak pelan. Pepohonan di sekitarnya tampak lebih tinggi dari biasanya, dan akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan mencakar. Mereka mulai memasang alat. Kamera diarahkan ke permukaan sungai. Joran diletakkan dengan umpan kecil. Senter diikat di batang pohon. Hafiz duduk paling depan,
Sambil bersiul pelan, Bimo memeriksa audio. Dian sesekali melirik ke dalam hutan, seperti ada yang bergerak. Dan saat semua siap, Bimo mulai merekam. Selamat malam guys, hari ini kita bertiga akan mencoba mancing di sungai terlarang yang katanya dihuni jin. Ini bukan prank, ini real deal. Doakan kami pulang selamat. Dari balik kamera, tak seorang pun dari mereka sadar di latar belakang ada sesuatu yang mulai berdiri di tepi air, pelan, nyaris tak terlihat. Angin malam menyusup perlahan di sela-sela semak dan ranting. Suara air sungai Kalimukti terdengar lirih, mengalun seperti bisikan orang tua yang sedang mendendangkan lagu pengantar tidur. Namun, malam ini bukan tentang kedamaian, bukan pula tentang mencari ikan. Ada sesuatu yang menanti mereka diam, sabar, dan lapar. Tempat ini creepy juga ya, ujar Dian sambil melilitkan jaketnya lebih erat ke tubuh. Bimo menekan tombol record di kamera utama. Tenang aja, kita cuma di sini sebentar, asal jangan panik, kontennya pasti dapat. Hafiz sudah memasang joran. Dia duduk paling dekat ke bibir sungai, menyorot lampu kepala ke air yang berkilau hitam. Gue udah siapkan umpan pelet, biasanya Lele suka. Tapi siapa tahu malam ini dapat bonus makhluk gaib. Hahaha. Dian mendesah, gue nggak ngerti kenapa kalian bisa ketawa-tawa di tempat kayak gini. Baru beberapa menit berlalu, tapi waktu terasa seperti berjalan lebih lambat. Kabut tipis mulai turun, senter yang mereka pasang redup perlahan, meski baterainya masih penuh. Kamera merekam dengan baik, tapi dalam layar monitor terlihat seperti ada lapisan kabur yang melintasi bingkai. Seperti sesuatu yang tak kasat mata berjalan di antara mereka. Hafiz iseng menyalakan GoPro dan menaruhnya di seberang sungai. Di atas batu besar, ia menyeberang dengan hati-hati, meski airnya hanya semata kaki. Di sana ia menaruh kamera menghadap ke mereka bertiga dari seberang, biar ada view lain. Katanya, kayak film dokumenter beneran. Bimo mengangguk sambil menyesuaikan mikrofon. Ia menatap viewfinder kamera DSLR dan mencatat waktu. Jam menunjukkan jam 23:03. Tiba-tiba, lampu kepala Hafiz berkedip-kedip sendiri. Ia baru kembali dari seberang dan terduduk sambil menggosok matanya. Gila, tadi gue kayak lihat bayangan tinggi banget berdiri di seberang. Tapi waktu gue sorot, hilang. Dian langsung berdiri. Udah, kita cabut aja yuk. Nih, tempat udah mulai nggak bener. Bimo mencoba menenangkan. Sabar, kita baru mulai rekaman. Jangan-jangan itu malah konten bagus. Kita tinggal di sini paling lama 1 jam lagi, terus pulang. Namun perasaan tidak nyaman terus menggerogoti. Bahkan hewan malam pun tampak tak bersuara lagi. Tidak ada jangkrik, tidak ada burung hantu. Hanya suara air yang mengalir dan gelegak kecil seperti sesuatu sedang bernapas dari dalam sungai. Pukul 23:17. Ujung joran Hafiz bergerak pelan. Ia menegang. Wah, kayaknya nyantol. Dian berdiri, menyorot ke arah joran Hafiz. Ujungnya membengkok, seperti diseret sesuatu yang berat. Hafiz dengan semangat menggulung tali pancingnya. Namun, bukan ikan yang muncul dari dalam air. Sebuah benda lonjong terangkat perlahan dari dalam sungai terbungkus kain putih berlendir, seperti gumpalan daging basah. Dian menjerit, "Jangan ditarik, buang aja." Tapi Hafiz seolah tak bisa menghentikan tangannya. Wajahnya kosong, matanya terbuka lebar, tapi tak fokus. Ia terus memutar gulungan pancing sampai seluruh benda itu muncul ke permukaan tanah. Wujudnya tak bisa dilihat langsung dengan mata telanjang, hanya kamera yang bisa menangkap bayangannya. Dian tersedak napas. Ia melihat ke arah sungai dan berbisik, Gue ngelihat sesuatu barusan jalan di atas air. Berarti kita harus pergi sekarang, kata Bimo. Tiba-tiba Hafiz jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang. Ia menggeram dengan suara berat yang bukan suaranya. Mulutnya komat kamit, berkata dalam bahasa yang aneh, "Wa makana lahu, yahrij, min had selma, ilabil, iwa'ah." Dian menangis. Dia kesurupan. Dia kerasukan. Bimo mencoba membangunkan Hafiz, tapi tubuh temannya panas luar biasa. Kamera di tangan Bimo bergetar sendiri, dan layar menampilkan wajah Hafiz dengan mata hitam pekat dan senyuman yang merekah terlalu lebar. Wajah itu bukan wajah Hafiz. Tali pancing bergerak sendiri.
Joran-joran tertarik satu persatu ke sungai. Suara arus yang semula tenang, kini berubah menjadi riuh dan berbuih. Dari dalam air, muncul tangan-tangan berlendir, memanjat dari dasar, mencakar tanah, dan menyeret batu-batu sungai naik ke daratan. Mereka panik. Dian menarik Hafiz, berusaha membangunkannya. Bimo mengambil senter cadangan. Saat ia menyorot ke pohon-pohon sekeliling, ia melihat bahwa posisi mereka sudah berubah. Jalan setapak yang tadi mereka lalui, kini menghilang. Yang tersisa hanyalah kabut dan pepohonan yang sama satu sama lain. Mereka telah masuk ke dalam wilayah yang bukan milik manusia. Aku nggak mau mati di sini, ucap Dian sambil gemetar. Dari arah sungai, terdengar suara anak kecil tertawa, lalu disusul dengan suara perempuan berbisik. Bukan kalian yang kupanggil, tapi kalian yang datang sendiri. Dan malam itu baru saja dimulai. Hafiz masih tergeletak, mulutnya bergetar-gerak seperti berdoa. Tapi tidak ada doa yang dikenal manusia. Kedua matanya terbuka, menatap langit yang gelap. Namun di balik sorotnya, seperti ada seseorang lain yang sedang menumpang melihat dunia. Dian mengguncang tubuh Hafiz. Hafiz, bangun, bangun, tolong. Namun Bimo justru memegang bahunya. Jangan keras-keras. Lu denger nggak? Dian terdiam. Dari balik pepohonan terdengar suara seperti gulingan batu berat. Pelan tapi konstan, bukan batu biasa. Suara itu dibarengi dengan suara ranting patah dan tangisan lirih perempuan terputus-putus, seolah menangis sambil tertawa. Bimo menyalakan kamera dengan night vision. Gambar hijau terang muncul di layar, tapi yang ia tangkap justru siluet-siluet tanpa wajah, berdiri berjajar di sekeliling mereka. Diam, menyaksikan Bimo. Siapa mereka? Bisik Dian. Gue nggak tahu, tapi kita harus keluar dari sini sekarang. Tiba-tiba Hafiz bangun. Tanpa bantuan apapun, tubuhnya melayang pelan. Lalu berdiri tegak dengan kepala menunduk. Jari-jarinya melengkung tidak wajar. Dan dari mulutnya, keluar suara. Bukan manusia. Mancing itu bukan soal kail dan umpan, tapi soal tumbal. Suara itu berat, seperti dua suara tumpang tindih. Dian mundur ketakutan. Sedangkan Bimo mencoba membaca doa dalam hati. Tapi Hafizah tahu sosok yang menguasainya menoleh pelan dan tersenyum. Sudah banyak yang datang ke sini, tak satu pun pulang utuh. Dan dari balik tubuh Hafiz, muncul bayangan lain. Sosok perempuan berambut menjuntai sampai tanah, mengenakan kain putih panjang, berdiri membelakangi mereka. Ia perlahan berjalan ke sungai, tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia melayang pelan, dan suara becek seperti darah menetes terdengar setiap ia bergerak. Dian menjerit dan langsung berlari. Bimo terpaku. Kamera di tangannya seperti dibekukan. Tangannya bergetar hebat, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Layar kamera merekam wajah Hafiz yang mulai meleleh, seakan kulitnya bukan kulit, tapi lilin yang terkena panas api tak kasat mata. Lalu tiba-tiba, angin kencang berdesir, dan lampu emergensi yang digantung di pohon roboh ke tanah. Bersamaan dengan itu, suara jeritan Dian terdengar dari arah semak-semak. Bimo, tolong, itu bukan suara biasa. Seolah-olah mulut Dian berteriak, tapi suaranya diputar ulang dalam rekaman rusak. Bimo tersadar. Ia lempar kamera, meraih Hafiz, dan mencoba menarik tubuh temannya keluar dari lingkaran pohon-pohon itu. Anehnya, tanah yang mereka injak seolah jadi berat seperti lumpur hisap. Setiap langkah serasa mundur 1 meter. Hafiz sesekali kembali sadar, tapi matanya berkedip-kedip, seperti orang yang setengah sadar setelah dicekoki racun. Bimo, keluar dari sini. Ayo bro, lu kuat. Jangan nyerah. Namun baru beberapa langkah, sesosok hitam tinggi besar muncul tepat di depan mereka. Tubuhnya menjulang 3 meter, matanya merah menyala, dan wajahnya tak berbentuk, hanya rongga hitam berasap. Seperti mulut goa, tak berdasar. Makhluk itu mengangkat tangannya, dan seketika semua suara di sekitar mereka menghilang. Hutan jadi senyap total, bahkan detak jantung mereka tak terdengar. Sang Breng Jin telah turun. Dengan gerakan lambat, ia mendekat. Di belakangnya, air sungai mulai mendidih. Makhluk-makhluk lain mulai muncul.
Anak kecil dengan kepala terbalik, perempuan dengan perut robek berisi ular, lelaki tua tanpa kaki yang merangkak sambil tertawa. Hafiz, yang masih setengah kesurupan, mulai meracau. Mereka lapar. Lapar karena manusia tak tahu adat. Dan saat itu juga, sosok perempuan rambut panjang yang tadi melayang, kini muncul di belakang Bimo. Berbisik di telinganya, "Kau yang paling banyak dosa." Lalu semuanya menjadi gelap. Bimo terbangun dengan kepala berdenyut hebat, napasnya tersengal. Udara di sekitarnya pengap, bau tanah busuk dan amis darah menyengat. Ia mendongak, dan bukan langit yang ia lihat, tapi atap pohon. Pohon berduri, menjalin seperti jeruji penjara. Ia bukan lagi di tepi sungai. Ia berada di dalam suatu tempat asing, semacam ruang terbuka yang dikelilingi kabut kehitaman dan sosok-sosok tak berbentuk yang berdiri mengawasi. Di sisi lain, Hafiz duduk bersila. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya kembali normal. Ia tampak sangat ketakutan. "Bimo, kita dibawa masuk," bisiknya. Bimo menelan ludah. "Masuk kemana?" Hafiz menunjuk ke arah kabut, lalu ke tanah, ke alam bawah, tempat mereka tinggal, dunia jin yang suka umpan darah. Dian tidak terlihat dimanapun. Sebuah suara berat menggaung dari segala arah. Tanpa sumber pasti, satu dari kalian harus tinggal, yang lainnya boleh kembali. Suara itu menekan dada mereka, membuat susah bernapas. Hafiz memejamkan mata. Ia sadar mereka dipaksa memilih tumbal. "Kita nggak bisa main-main lagi," katanya pelan. "Tempat ini nyata. Jin yang jaga sungai itu bukan jin biasa. Dia jin pemangsa manusia." Bimo mengingat-ingat, bukankah pernah ada berita orang hilang saat mancing malam di Kalimukti? Sebuah suara berat menggaung dari segala arah, tanpa sumber pasti. "Satu dari kalian harus tinggal, yang lainnya boleh kembali." Suara itu menekan dada mereka, membuat susah bernapas. Hafiz memejamkan mata. Ia sadar, mereka dipaksa memilih tumbal. "Kita nggak bisa main-main lagi," katanya pelan. "Tempat ini nyata. Jin yang jaga sungai itu bukan jin biasa. Dia jin pemangsa manusia." Bimo mengingat-ingat, bukankah pernah ada berita orang hilang saat mancing malam di Kalimukti? Bukan sekadar hilang. Mereka dijadikan bagian dari tanah. Dihisap jiwanya. Dirantai dalam dunia ini selamanya. Suara itu kembali bergema. "Waktu habis, pilih tumbal." Mendadak, di depan mereka muncul bayangan tubuh Dian, berdiri dengan kepala tertunduk, dan tapi tubuh itu tampak tak bergerak, seperti beku. Dalam waktu, Bimo berlari mendekat. "Dian, lo denger gue? Bangun, bangun!" Namun tubuh itu tetap diam. Hanya satu matanya terbuka, dan mengalir air mata hitam pekat. Tiba-tiba Hafiz teriak, "Jangan disentuh! Itu bukan Dian. Itu kulitnya aja." Seketika, tubuh itu mengangkat kepalanya sendiri, mulutnya robek dari telinga ke telinga dan tertawa histeris. Suara tawa bercampur jeritan Dian muncul dari berbagai arah, dan dari tanah muncul tali-tali hitam seperti akar berusaha melilit tubuh Bimo. Mereka lari sejauh mungkin, menembus kabut dan semak-semak tajam. Nafas mereka putus-putus. Di sekeliling mereka, suara-suara aneh terus mengikuti ratapan, tawa anak-anak, ayunan logam, bahkan suara radio rusak yang mengulang kata, "Mancing, mancing, mancing darah." Bimo akhirnya terjatuh, kakinya terjerat akar. Dari belakang, sosok Berengjin muncul kembali. Kali ini, lebih besar, lebih nyata. Tubuhnya membakar udara. Setiap ia melangkah, tanah retak dan api hitam menyala. "Ambil aku!" teriak Hafiz. "Ambil aku! Lepaskan teman-temanku!" Berengjin berhenti. Dari tubuhnya keluar suara seperti kayu terbakar. "Kau rela?" Hafiz menatap Bimo. "Kita udah kelewatan. Gue yang nyaranin tempat ini. Gue yang iseng nyalain kamera waktu ritual aneh itu muncul di video." Bimo menangis. "Jangan bro, kita cari jalan lain. Jangan tumbalkan diri lo." Tapi Hafiz melangkah maju. Ia berdiri tepat di hadapan makhluk itu. "Kalau nyawa gue cukup untuk lepasin yang lain, ambil aja.
Tapi jangan ganggu mereka lagi. Bereng Jin mendekat. Nafasnya membakar dedaunan. Ia meletakkan tangannya di atas kepala Hafiz. Seketika, cahaya merah menyala dari dalam dada Hafiz menyembur ke langit kabut. Tumbal diterima. Gerbang dibuka. Dan semuanya lenyap. Bimo terbangun. Di tepi sungai Kalimukti, hujan turun deras. Senter terlempar, kamera hancur. Tubuhnya penuh lumpur dan luka gores. Di sampingnya, Dian terbaring pingsan tapi masih hidup. Hafiz tidak ada, bahkan jejaknya pun hilang. Air sungai kembali tenang, tapi di tepi, terselip kait pancing milik Hafiz tertancap di tanah, seolah menjadi penanda. 3 hari setelah kejadian itu, Bimo duduk di ruang tamu rumahnya dengan tatapan kosong. Matanya cekung, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh rasa bersalah. Di hadapannya, masih ada sisa-sisa peralatan memancing yang kotor oleh lumpur hitam dan darah kering. Ia tak sanggup membersihkannya. Dian masih dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah ditemukan, ia terus berteriak setiap malam, menyebut nama Hafiz dan makhluk tanpa wajah. Matanya tak bisa menatap cahaya lampu, dan ia tidak mau didekati siapapun kecuali ibunya. Media sosial mereka ramai. Video terakhir yang berhasil terekam dari kamera cadangan sempat tersebar hanya beberapa menit. Menampilkan Hafiz tertawa di tepi sungai dengan suara mengerang. Dan sosok tinggi hitam yang melintas sekilas. Lalu layar kamera langsung gelap dan berhenti. Video itu sudah di-take down oleh pihak berwajib. Namun, yang menyebar bukan hanya video. Kutukan ikut tersebar bersama file tersebut. Beberapa netizen yang sempat menyimpannya mengaku bermimpi didatangi sosok tinggi berjubah hitam yang meminta umpan, sambil menyeret-nyeret pancing berkarat di lantai. Ada pula yang melaporkan anggota keluarganya kerasukan setelah menonton video. Itu tengah malam. Polisi datang ke rumah Bimo untuk interogasi, tapi ia hanya berkata, "Kami cuma mancing, tapi kami malah melempar umpan ke dunia yang lapar." Mereka tak percaya. Mereka kira itu trauma. Sampai akhirnya, 2 orang tim SAR yang ditugaskan menyusuri sungai Kalimukti untuk mencari jejak Hafiz, menghilang tanpa jejak. Dan malam itu, salah satu keluarga korban menerima kiriman pancing berlumur tanah. Di depan rumah, Bimo tak pernah lagi memegang kamera. Namun suatu malam, ia memberanikan diri kembali ke Kalimukti. Bukan untuk mancing, bukan untuk konten, tapi untuk meminta maaf. Ia berdiri di pinggir sungai, menyalakan lilin kecil, dan menancapkan joran Hafiz yang ia temukan waktu itu. Kini penuh karat dan terkelupas catnya ke tanah dekat air. "Aku tahu kau masih di sini, bro." Angin malam mendesis pelan. Air sungai mengalir lebih lambat dari biasanya. "Aku cuma mau bilang, maaf. Kita nggak tahu bahwa tempat ini udah dijaga sejak lama." Tiba-tiba, air sungai terhenti, bayangannya di permukaan menghilang. Bimo mundur, kaget. Dari dalam air, muncul gelembung-gelembung hitam, lalu suara lirih, seperti desahan terakhir orang tenggelam. Kau datang?" Bimo membeku, tangannya gemetar. Dan dari air, tangan berlendir muncul lagi, tapi kali ini bukan untuk menyerang. Tangan itu meletakkan sesuatu di tanah, lalu perlahan kembali tenggelam. Bimo menatap benda itu. Topi Hafiz masih utuh, masih basah. Di dalamnya ada secari kain kafan dengan tulisan Arab gundul yang tak bisa dibaca. Dan di bawahnya ada kail patah berlumur darah kering. Setelah kejadian itu, Bimo tidak pernah lagi menyentuh sungai. Ia pindah ke kota, bekerja serabutan, dan hidup menyendiri. Tapi rasa bersalah atas hilangnya Hafiz terus menghantuinya. Ia selalu bermimpi Hafiz duduk di tepi sungai, menggulung senar pancing, dengan daging manusia tergantung di ujung kail. Kadang Hafiz menatapnya dan berkata, "Jangan biarkan mereka mancing di tempatku, Mo. Jangan biarkan mereka datang." Rasa bersalah berubah jadi obsesi. Bimo mulai menulis catatan tentang Kalimukti, menggambar simbol-simbol yang muncul dalam mimpinya, dan menelusuri kisah-kisah hilangnya orang lain di sungai itu. Ia menemukan sebuah fakta. Sungai Kalimukti dulunya adalah tempat pembuangan tumbal. Konon, di zaman kolonial, warga kampung sekitar pernah membuat perjanjian dengan makhluk gaib
untuk mengamankan hasil panen dan tangkapan ikan. Sebagai imbalan, setiap tahun harus ada tumbal. Tumbalnya dilempar ke sungai malam-malam. Tak sembarang orang tahu, karena sudah jadi rahasia adat yang terkubur waktu. Sampai akhirnya, perjanjian itu dibatalkan secara sepihak oleh generasi baru yang menganggapnya tahayul. Sejak saat itu, Kalimukti mulai meminta kembali haknya. Yang punya perjanjian telah mati, tapi penagih perjanjiannya belum pergi. Bimo sadar, mereka bertiga, waktu itu tanpa tahu, apa-apa telah mengganggu sisa perjanjian tua yang belum selesai ditebus. Mereka membuka pintu tanpa sadar, lewat ritual iseng memancing tengah malam di lokasi yang salah. 5 tahun berlalu, Bimo berusaha hidup normal. Tapi, kabar-kabar tentang hilangnya pemancing di sungai terus muncul, meski lokasinya selalu berbeda. Ada yang di Sungai Ciasem, ada juga di Waduk Cirata. Namun satu hal sama, semua kejadian terjadi di malam Jumat Kliwon, dan semua korban memancing dengan umpan hidup. Bimo tahu jin Kalimukti telah berpindah tempat. Ia pun memutuskan untuk membuat catatan akhir. Sebuah peringatan dalam bentuk tulisan disimpan dalam flash disk dan ditinggalkan di perpustakaan kecil di kampung halamannya. Isi catatannya, kalau kau ingin mancing malam, pastikan tempatnya tidak sunyi terlalu lama. Jangan sesekali melontarkan umpan sambil melamun. Jangan panggil apapun selain ikan. Dan kalau kau lihat air tiba-tiba tenang, padahal angin kencang, jangan lanjut. Karena saat itu, bukan ikan yang menunggu kailmu, tapi sesuatu yang lapar. Sore itu, setelah menyimpan catatannya, Bimo berdiri di jembatan yang menghadap ke arah bekas Kalimukti. Airnya kini keruh dan tak berbau. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terkubur di dasar alirannya. Tapi Bimo tahu, dan ia berdoa dalam hati agar tak ada yang lagi bermain-main di sana. Namun malamnya, di TikTok, muncul akun baru bernama Pancing Berdarah. Video pertamanya memperlihatkan 3 remaja mancing di tengah hutan. Suara mereka penuh canda, tapi di belakangnya, samar-samar terdengar tawa Hafiz. "Bro, lu percaya nggak? Katanya ada yang pernah hilang di sini." Lalu layar gelap, dan captionnya berbunyi, ikan pertamanya bukan ikan, tapi matanya melotot,